Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Itu kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 8 ayat 4-6. Demikianlah sabda Tuhan. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tema renungan saat ini adalah dimahkotai kemuliaan, jangan merendahkan hidupmu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Mazmur 8 membawa kita pada kekaguman yang dalam akan kebesaran Allah dan nilai manusia di matanya. Di tengah luasnya semesta, pemazmur justru bertanya dengan heran, mengapa manusia begitu diperhatikan oleh Allah? Padahal manusia hanyalah makhluk kecil jika dibandingkan dengan bulan dan bintang. Namun Allah tidak melihat manusia dari ukuran atau kelemahannya. Ia memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Kenyataannya tidak semua orang mampu melihat dirinya berharga. Salah satunya kisah tragis datang dari Amy Winehouse, seorang penyanyi muda yang sangat berbakat. Ia mulai menulis lagu sejak usia 14 tahun dan mencapai puncak popularitas hanya dalam waktu singkat. Penghargaan demi penghargaan ia terima dan dunia mengagumi bakatnya. Namun di balik sorotan panggung, kehidupan pribadi Amy dipenuhi dengan luka, putus cinta, kesepian, dan kehampaan batin mendorongnya pada kecanduan narkoba dan alkohol. Ia bahkan melukai dirinya sendiri. Karirnya mulai runtuh, konser-konser dibatalkan, dan pada akhirnya hidupnya berakhir tragis pada usia yang sangat muda. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah ini menunjukkan bahwa kehilangan orang yang dicintai dan kegagalan relasi sering membuat seseorang merasa hidupnya tidak lagi bernilai. Ketika seseorang merasa tidak berharga, ia bisa mulai merusak dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan dengan tegas berkata di dalam Yesaya 43 ayat 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nilai kita tidak ditentukan oleh prestasi, relasi, atau pengakuan manusia, melainkan oleh kasih Allah sendiri. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menunjukkan betapa berharganya satu jiwa manusia. Dalam kisah orang Gerasa yang kerasukan roh jahat, Tuhan Yesus mengizinkan roh-roh itu masuk ke dalam kawanan babi yang jumlahnya sekitar 2.000 ekor. Semua babi itu mati, tetapi satu orang dipulihkan dan dibebaskan. Ini menegaskan bahwa di mata Tuhan, satu manusia jauh lebih berharga daripada ribuan ternak. Belas kasihan Allah tertuju pada pemulihan hidup manusia.
Allah menciptakan manusia secara istimewa. Ia menghembuskan nafas hidupnya ke dalam diri manusia. Ia memahkotai manusia dengan kemuliaan. Bahkan ia rela mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib sebagai bukti kasih-Nya yang sempurna. Jika Allah sedemikian menghargai hidup kita, mengapa kita justru merendahkannya? Karena itu, sadari dan peganglah kebenaran ini. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang telah dianugerahkannya. Hargailah dirimu, rawatlah hidupmu, dan gunakan setiap kesempatan untuk menjadi saluran berkat. Hidup yang kita jalani dengan penuh syukur akan memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau menciptakan kami sebagai pribadi yang berharga di mata-Mu. Tolong kami untuk menghargai hidup yang Engkau anugerahkan, menjaganya dengan bijaksana dan memakainya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat dari Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah. Kiranya Tuhan hadir di sana untuk memberikan kekuatan dan kesabaran agar mereka tetap menaruh pengharapan dan percayanya kepadamu. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Kami ingin serahkan juga bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menebus dosa dan kesalahan kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.